Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, sehat saja ya. Baik, langsung saja pada pertemuan kali ini matematika peminatan. Ibu akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya tentang persamaan eksponen. Nah, pada kali ini persamaan eksponen itu adalah bentuk keempat, yaitu bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, jadi kita akan pada pertemuan ini kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan persamaan eksponen dengan bentuk seperti ini. Jadi kalau kita ketemu soal yang seperti ini, maka cara penyelesaiannya adalah dengan mengikuti syarat-syarat yang ada. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, untuk menyelesaikan bentuk ini ada beberapa syarat yang harus diikuti, yaitu ada 4 syarat. Syaratnya adalah yang pertama. Nah, syaratnya yang pertama adalah ini. Yang pertama harus kita cari adalah fx sama dengan gx-nya. Terus syarat kedua adalah hx-nya sama dengan 1. Syarat ketiganya adalah hx sama dengan 0 jika dan hanya jika fx besar dari 0 dan gx-nya besar dari 0. Yang keempat, hx besar sama dengan min 1 jika dan hanya jika min 1 itu dipangkatkan dengan fx akan sama hasilnya dengan min 1 pangkat gx. Nah, mungkin masih bingung ya dengan syarat-syarat ini. Nah, mungkin langsung saja kita lihat bagaimana penggunaannya dalam menyelesaikan soal. Nah, perhatikan contoh ini. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan. Yang pertama yaitu contoh soalnya x kurang 7 pangkat x kuadrat kurang 2 sama dengan x kurang 7 pangkat x. Nah, untuk menyelesaikannya, langkah pertamanya adalah kalian harus mendeteksi dulu mana yang hx, mana yang fx, mana yang gx. Nah, berarti kalau kita cari dulu adalah hx-nya. Berarti hx sama dengan x kurang 7, yang ini ya, hx. Lalu fx-nya, yang ini ya, x kuadrat kurang 2. Dan gx-nya adalah yang ini, x. Jadi mengacu ke bentuk umum ini, bahwa hx-nya itu yang bilangan pokoknya di bawah, dan fx dan gx adalah pangkat masing-masingnya. Nah, untuk menyelesaikannya, kita langsung menggunakan syarat-syarat yang 4 ini. Keempat-empatnya digunakan? Iya, keempat-empatnya. Jadi kita mulai dari syarat yang pertama, bahwa fx-nya akan sama dengan gx. Jadi kita masukkan dari fx sama gx yang sudah kita tentukan tadi. Fx-nya adalah x kuadrat kurang 2. Dan gx-nya adalah x. Nah, ini kita selesaikan dengan persamaan kuadrat, yaitu dengan memfaktorkan. Jadi semuanya dipindahkan ke sebelah kiri. Jadi x kuadrat, x pindah ke kiri jadi negatif, x kurang 2 sama dengan 0. Jadi setelah ini nih kita mencari x-nya tentu dengan cara memfaktorkan. Berapa kali berapa yang hasilnya negatif 2 dan berapa kali berapa yang hasilnya min 1. Nah, berarti min 2 dan 1. Untuk lebih lancarnya kalian bisa buka ya pelajaran SMP kalian untuk lebih lancar memfaktorkan. Nah, jadi memfaktorkannya adalah berapa kali berapa yang hasilnya negatif 2 dan bilangannya yang sama, berapa tambah berapa hasilnya min 1. Jadi yaitu angkanya adalah min 2 dan 1. Min 2 kali plus 1, min 2 tambah 1 adalah min 1. Berarti x-nya sama dengan lawan tanda dari ini, sama dengan 2 dan x sama dengan min 1. Nah, berarti ini udah bisa kita kasih nama x1 dan ini x2-nya. Nah, ini syarat yang pertama udah selesai. Nah, berikutnya untuk syarat yang kedua adalah ini. hx sama dengan 1. Hx-nya mana? X kurang 7. Berarti x kurang 7 sama dengan 1. Jadi x sama dengan 1 ditambah 7. X sama dengan 8. Nah, ini bisa kita kasih nama x3-nya. Nah, mungkin yang syarat yang ketiga dan keempat ini yang sedikit lebih panjang. Nah, yang pertama syarat yang ketiga, pertama kita cari dulu hx sama dengan 0. Jadi hx sama dengan 0. Hx-nya tadi x kurang 7 sama dengan 0. Berarti x-nya sudah dapat 7. Apakah ini udah langsung x-nya? Belum tentu. Makanya ada ini syaratnya lagi jika fx besar dari 0 dan gx-nya besar dari 0. Nah, kita cari dulu fx besar dari 0 dan gx-nya. Nah, kita udah tahu kan ya fx-nya adalah dari sini kita ambil bahwa fx-nya sama dengan x
kuadrat kurang 2. Nah, kita masukkan nilai X-nya itu X yang kita peroleh dari sini tadi. Kita peroleh kan X-nya sama dengan 7. Jadi masukkan X-nya F7 sama dengan 7 kuadrat. Nah, diganti X-nya, setiap X diganti dengan 7. Berarti 7 kuadrat dikurang 2. Berapa 7 kuadrat kurang 2? 7 kuadrat itu 49, dikurang 2, 47. Nah, kita lihat apakah 47 ini besar dari 0? Nah, iya ya, bahwa 47 ini besar dari 0. Nah, ini untuk fx-nya saja lagi. Lalu untuk gx, dengan cara yang sama kita cari bahwa gx itu sama dengan apa gx. Kalian bisa lihat gx itu adalah x. Masukkan dengan cara yang sama, masukkan x sama dengan 7 ini ke sini. 3, 7, kebetulan di sini fungsinya hanya x saja, berarti dijelas ganti x-nya dengan 7. Kita deteksi lagi apakah syaratnya kan gx bisa dari 0. Apakah gx yang sama dengan 7 ini besar dari 0? Nah, jelas ya, 7 ini besar dari 0. Nah, karena semua syarat, kedua syaratnya terpenuhi, maka X sama dengan 7 ini juga termasuk himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen ini. Jadi ini bisa kita kasih nama X4. Nah, ini syarat yang ketiga. Nah, paham ya? Syarat yang keempat adalah Hx sama dengan negatif 1. Hx sama dengan negatif 1. Jadi masukin Hx-nya, langkah pertamanya masukin Hx-nya X kurang 7 sama dengan min 1. Jadi X sama dengan min 1 tambah 7. Berapa min 1 tambah 7? X sama dengan 6. Nah, kita dapat X-nya sama dengan min 1 plus 7 adalah 6. Apakah selesai sampai di sini? Tidak. Kita harus menguji syaratnya dengan ini. Min 1 pangkat fx sama dengan min 1 pangkat gx. Nah, fx-nya di sini ada fx dan gx. Jadi kita cara yang sama, kita cari dulu fx dan gx-nya. Nah, apa nggak bisa pakai yang di atas saja, Bu? Tidak, karena nanti kita masukkan nilai x-nya berbeda. Nah, pertama kita tulis fx-nya dulu. Fx-nya sama dengan x kuadrat kurang 2. Berarti, nah, x-nya ini bukan yang ini lagi kita masukkan, makanya kita nggak bisa pakai yang di atas. X-nya kita masukkan yang di sini, yang 6. Jadi F6 sama dengan ganti X, setiap X dengan 6. Jadi 6 kuadrat kurang 2. Berapa 6 kuadrat kurang 2? 6 kuadrat itu 36 dikurang 2, 34. Nah, berikutnya itu adalah cari GX-nya. GX sama dengan X. Berarti G6 sama dengan 6. Kita udah dapat Fx dan Gx-nya. Jadi kita lanjutkan dengan mencari ininya, min 1 pangkat fx apakah sama dengan min 1 pangkat gx. Kalau ini sudah terbukti sama, maka bisa x6 ini merupakan termasuk himpunan penyelesaian dari bentuk eksponen yang soal nomor 1 ini. Nah, kita cari lanjutkan min 1 fx-nya kita sudah dapat tadi 34 dan gx-nya kita sudah dapat 6. Nah, berapa sih hasil min 1 pangkat 34? Nah, angka min 1 dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya akan positif 1. Kalau dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya akan negatif 1. Jadi karena negatif 1 pangkat 34 dan karena 34 ini adalah bilangan genap, maka hasilnya adalah 1. Nah, juga 6 kita deteksi bahwa 6 itu juga bilangan genap, jadi makanya hasilnya juga 1. Dan ternyata hasilnya sama, 1 sama dengan 1, maka syaratnya terpenuhi dan kita bisa kasih kesimpulan bahwa X sama dengan 6 ini juga termasuk himpunan penyelesaian dari bentuk eksponen ini. Maka kita langsung selesaikan. Himpunan penyelesaiannya ada 5 buah. Beda semua ya, kita bisa urutkan dari yang kecil, nggak harusnya 1, 2, 3, 4, 5. Min 1, ada lagi 2, ada 6, ada 7, dan 8. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian dari contoh soal nomor 1. Paham ya kira-kira? Nah, mungkin kalau masih ada yang bingung, Ibu akan kasih contoh soal satu lagi. Nah, kita lanjut dengan contoh soal yang kedua, yaitu 2x kurang 5 pangkat x pangkat 2 tambah 1 sama dengan 2x kurang 5 pangkat x tambah 7. Nah, langkah yang pertama penyelesaiannya sama dengan cara nomor soal yang satu tadi. Langkah pertamanya kita deteksi mana dia hx, mana dia gx-nya, dan mana dia fx-nya. Berarti hx di sini adalah yang bawah ya, yang 2x kurang 5. Dan fx-nya
adalah X kuadrat tambah 1, serta GX-nya adalah X tambah 7. Nah, yang ini harus terdeteksi di awal. Lalu barulah kita bisa melanjutkan mencari penghimpunan penyelesaiannya dengan mengikuti syaratnya yang 4 buah tadi. Nah, kita lihat syarat yang pertama, yaitu adalah fx sama dengan gx. Kalian buka catatannya yang tadi lagi ya, yang 4 tadi. Jadi fx sama dengan gx, samakan dulu. Fx-nya kita dapat di sini x kuadrat tambah 1, dan gx-nya adalah x tambah 7. Nah, kita cari nilai x-nya dengan memindahkan semuanya ke sebelah kiri. X kuadrat ini pindah jadi min x, 7 jadi min 7, satunya tetap plus 1, sama dengan di kanannya sudah jadi 0. Di ini kita selesaikan, x kuadrat ini kurang x, min 7 tambah 1 atau min 6, sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Berapa kali berapa sih yang hasilnya negatif 6? Pikirkan dua bilangan dan dikalikan hasilnya dengan min 6, dan dijumlahkan. Ini min x, satunya min 1x ya, dan dijumlah hasilnya min 1. Berapa ya? Kalian udah pasti nebak nih. 6 itu kan yang paling dekat perkaliannya 2 dan 3. Berarti 2 sama 3. Sekarang kita pilih tandanya. 2 sama 3 ini mana yang akan hasilnya min 6? Logikanya pasti salah satunya ada yang negatif. Nah, sekarang karena salah satunya ada yang negatif, mana yang negatif? Nah, karena yang dijumlahkan hasilnya min 1, berarti yang negatif itu yang lebih besar. Berarti min 3, sini plus 1. Ya kan, min 3 plus 2 itu hasilnya min 1. Jadi udah jelas ya, faktornya adalah x plus 2, x min 3. Maka nilai x-nya kita dapat peroleh sama dengan min 2, dan ini x-nya sama dengan 3. Selesai langkah pertama, kita kasih nama ini x1 dan ini x2. Nah, paham ya kira-kira? Nah, kita lanjut dengan syarat yang kedua, yaitu hx sama dengan 1. Hx sama dengan 1. Nah, hx-nya berapa? Ya, 2x kurang 5 sama dengan 1. Jadi untuk mencari x, 2x, min 5-nya pindah jadi tambah 5. Berarti 2x sama dengan 1 tambah 5 jadi 6x sama dengan 6 per 2. Itu sama dengan ya. Berarti x sama dengan 3. Nah, x sama dengan 3 ini termasuk himpunan penyelesaiannya? Iya, x sama dengan 3. Berarti ini x3. Nah, kita lanjut ke syarat yang ketiga yang lumayan panjang biasanya, yaitu syarat yang ketiga adalah hx sama dengan 0. Hx sama dengan 0 adalah 2x kurang 5 sama dengan 0. Berarti 2x saja sama dengan 5. X sama dengan 5 per 2. Belum selesai sampai di sini, kita harus cari dulu syaratnya. Syaratnya tadi apa? Fx besar dari 0 dan Gx-nya besar dari 0. Berarti kita cari dulu Fx-nya. Kita dapat Fx x kuadrat plus 1. Berarti x yang dipakai ini yang 5 per 2. Berarti F 5 per 2 sama dengan 5 per 2 kuadrat ditambah 1. Berapa hasil 5 per 2 kuadrat? Nah, ini 5 kuadrat itu 25. 2 kuadrat itu 4 ditambah 1. Nah, sebenarnya ini kita nggak perlu, kalau ibu sih lebih suka nggak perlu cari hasilnya, karena kita hanya mendeteksi apakah dia besar dari 0 atau kecil dari 0. Nah, ini besar dari, udah jelas ya, 25 per 4 positif, ditambah 1 juga positif, maka hasilnya udah jelas ini besar dari 0. Nah, kita tinggal cari syarat yang kedua lagi. Sampai di sini aja Bu ya, nggak perlu cari hasilnya, nggak usah. Nah, Gx sama dengan x tambah 7. Berarti Gx-nya, x-nya kita pakai 5 per 2 lagi. Berarti G 5 per 2. Nah, di sini ada x-nya 5 per 2, ada tambah 7 di sini. Nah, ini dijelas juga ya, ini hasilnya kan positif. Nah, berarti ini besar ini nggak perlu cari sampai habis. Berarti karena syarat kedua syaratnya terpenuhi bahwa kedua-duanya positif, maka x sama dengan 5 per 2 itu termasuk himpunan penyelesaiannya. Gitu ya. Kita lanjut ke syarat yang keempat. Bahwa hx-nya itu hx sama dengan min 1. Nah, hx sama dengan min 1, berarti 2x kurang 5 sama dengan min 1. Berarti kalau 2x saja sama dengan min 1 plus 5.
Nah, 2x 05 sama dengan min 1. Berarti 2x sama dengan min 1 tambah 5. 2x sama dengan 1 tambah 5 itu 4. Berarti x-nya sama dengan 2. Nah, berikutnya kita akan mencari syaratnya, yaitu untuk fx sama gx-nya. Fx-nya besar dari Nah, untuk 2x kurang 5 sama dengan min 1, maka x 2x saja sama dengan min 1 tambah 5, 2x sama dengan 4, x sama dengan 2. Jadi lanjut kita hitung syaratnya. Fx sama dengan x kuadrat untuk syarat yang ini ya. Nah, berarti kita cari dulu fx-nya. Fx sama dengan x kuadrat tambah 1. Yang x yang dimasukkan x yang 2 ini. Berarti f2 sama dengan ganti x menjadi 2. 2 kuadrat ditambah 1. Hasilnya 5. Nah, untuk gx juga begitu. Gx kan sama dengan x tambah 7. Ganti x menjadi 2. Jadi 2 ditambah 7. Jadi hasilnya 9. Lalu kita masukkan ke sini. Sehingga min 1 pangkat 5 sama dengan min 1 pangkat 9. Berapa hasil? Apakah sama? Nah, kita cari min 1 pangkat 5 itu kan ibu bilang tadi bahwa bilangan negatif, bilangan min 1 dipangkatkan dengan bilangan ganjil. Maka hasilnya min 1. Nah, 9 juga bilangan ganjil, hasilnya juga min 1. Makanya ini bisa termasuk dengan merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, berarti x 2x yang x ini, x sama dengan 2 ini juga merupakan himpunan penyelesaian yang kelima. Nah, jadi kita bisa cari himpunan penyelesaiannya, HP-nya sama dengan Nah, untuk himpunan penyelesaiannya adalah min 2, 5 per 2, 2 dan 3. Nah, paham ya kira-kira? Nah, untuk latihannya kita ambil ini, ada 2 soal. Yang pertama 5x kurang 2 pangkat x kurang 5 sama dengan 5x kurang 2 pangkat 2x tambah 1. Dan yang kedua, x kurang 5 pangkat 3x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan x kurang 5 pangkat x kuadrat kurang 5 tambah 5 kurang x tambah 5. Nah, mungkin itu saja ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan diulang-ulang lagi melihat ini. Jangan lupa di komen kalau kalian sudah selesai nonton, di komen dengan nama kalian, lalu di subscribe dan like juga. Oke ya, mungkin ini sekian dari Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya. Jangan lupa latihannya dikumpulkan hari Senin. Ini matematika peminatan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.